Gak masalah, ya bisa sustain dan juga ini Xbox cukup mengganggu ya, terutama ketika Karina berjumpa dengan Xbox. Iya. Jadi Karina agak sulit gitu loh untuk Karinanya sendiri. Dia harus pecahin dulu itu Viraga Armor-nya dari Xbox setidaknya. Buang source skill. Betul banget. Jadi kita akan melihat tentunya Season datang dengan buff yang ini menurut aku juga bagus banget. Mereka main Beatrix Partian awalnya dan bahkan mereka shutdown semua pilihan hero untuk Luna ya, dan Matilda juga diambil. Oke, kita akan semangat dan kita bakal langsung lempar sebentar lagi ke lane of build. Pertanyaan seperti biasa, Opung Wawa draft kali ini lebih suka ke arah mana? Season. Aku juga Season. Oh, tumben akur nih ya. Anak sama bapak, karena cucunya yang di tengah. Dan tentu saja ini tentu menjadi last match, tapi bukan berarti game terakhir, tapi ini adalah game pertama di match yang keempat hari ini. Apakah kalian siap? Langsung menuju ke arah Singapura. Let's go! Let's go kali ini Frost dengan kagurannya akan ditemani Luna kali ini. Apakah Lunanya akan diharas lagi seperti di group stage sampai gak dikasih main waktu main Rafaela ya? Dan juga Angela, tapi kali ini Felix yang akan nahan Akashi di area bawah. Harusnya kalau misalnya Season bisa main cepet sih, apalagi dia punya Matilda, ini bakal enak banget bisa kelar gamenya cepet. Udah di zone out sih. Reset satu. Ya, Barasnya juga sebagai jungle. Tapi ini buying time yang bagus ya untuk Season. Mereka udah menang di early. Level dari Karina udah ketahan. Oke, dan ini yang harus dilakukan memang ketika lawan seorang Aldos, dia harus nge-freeze lane karena bisa kita bilang minion-minion yang tidak bisa diamankan oleh stuck dari Aldos itu yang bakal menjadi keuntungan dari seorang Akashi sendiri. Lihat, Akashi masih mau lebih. Nah, Felix depan sana, Flicker mau nggak mau harus dikeluarkan, tapi itu selalu terburu-buru, sedikit sayang karena dari Akashi sendiri dia tuh temperatur dari hit fire-nya itu udah hampir full. Jadi kita lihat berhasil dapatkan first blood dari bottom lane. Kalau misalnya tadi dia Flicker yang nggak dipakai, itu masih bisa. Makanya aku bilang agak sedikit sayang, sedikit terlambat jump style. Permainan dari si Yusun berhasil melakukan first blood untuk kali ini, Opung Wawa. Iya, dan di bottom lane sih ini freeze lane yang udah mulai masuk ya semuanya. Untuk skema permainan dari si Yusun, inilah yang mereka harus jalankan semasa dari group stage. Udah pressing habis-habisan, jangan kasih farming untuk jungle-nya, dan sudah terjadi sekarang dua lane gak main untuk Red Canids. Bukan masalah itu, bukan masalah group stage, tapi masalahnya mereka harus mengincar upper bracket untuk mengamankannya. Ini saatnya mereka yang sebenarnya menunjukkan taring mereka. Karena apa? Karena mereka harus mempertahankan diri mereka untuk kali ini. Beda cerita di arah group stage. Iya, lihat tuh, boxingnya masih ngezoning juga. Jump style-nya benar-benar gak dikasih kesempatan untuk ngedapetin level kali ini. Dan bahkan dari How dan juga Ember, mereka coba untuk fokus mendapatkan objektif turtle yang pertama yang gak akan bisa dikontes dengan cukup mudah dari Red Canids karena lihat rotasinya boxing. Gila, sampai ke sana dia bakal coba rotasi lagi ke area atasnya dan bahkan mencoba untuk membackup peran, tapi Luna ingat dia masih punya shield yang bisa nahan Soul Bloom dari seorang boxing. Alright, dan maybe di arah bottom lane yang akan menjadi sedikit pertukaran gold outer shield turret yang cukup mahal, membuat perbandingan 1000 gold untuk tim Houston dan juga dari tim Red Canids. Tapi Gamstar mencoba untuk mencuri sedikit jungle dari tim Houston yang terlalu bergerak ke arah bottom lane. Bahkan dari Upatezi sendiri mencoba untuk melakukan poking damage terhadap seorang Boxy. Damage terlalu sakit walaupun di early seperti ini. Lumayan loh damage dari seorang Upatezi. Dan kali ini Frost bersama dengan Luna masih mencoba untuk menjaga di area mid-nya. Boxy udah mulai datang juga, rotasi lagi coba dimainkan kali ini oleh Season dan bahkan Ho pun mencoba untuk mengganggu Luna di area mid. Sementara kalau kita lihat di area bawah masih ada Mayam sama juga seperti di area atas, tapi rotasi udah datang lagi dari Season. Matildanya Boxy kali ini mencoba untuk membackup, mencoba untuk menzoning Upatizi. Seperti yang kita udah lihat dari key factory-nya ya. Dari Season mereka harus benar-benar press lane-nya Upatizi. Oke Opung, ini Hof lebih memilih War X sebelum sepatunya jadi sepertinya. Iya, gak ada masalah sebenarnya. Karena War X pastinya satu item damage saja, sedangkan yang lainnya akan langsung masuk ke defense. Karena itulah yang dibutuhkan oleh Barat sendiri. Dia bisa dapetin juga adanya cooldown reduction dari War X. Oke, di zoning out, Lia langsung ada ke arah depan. Upatezi mau coba ditumbangin tapi ternyata masih terlalu jauh. Fokus ke arah outer shield turretnya, diamankan semua. Goldnya langsung melambung jauh, terbang tinggi. Hingga Overton belum dikeluarkan, masih ada Guiding Wind. Hof pun gak berani di komen sama Frost karena bakal buang-buang sword skill tentunya mau mocar. Ternyata kita dikeluarkan, jangan akan menjadi pilihan. Mencoba digocek begitu saja. One last tidak ada keskoran energy impact kali ini. Ember menggunakan Purify, bukan seorang flame shot. Kalau
flame shot itu mungkin kasusnya bakal beda. Iya, bisa ditumbangkan tentunya Jamstyle dengan cukup mudah. Tapi ternyata dari Ember, dia lebih respect tentunya dari sisi yang dimiliki Red Canids. Dia mengamankan Purify saja. Sementara Jamstyle ini udah merasa kayaknya keganggu banget sih sama pergerakannya si Yusun. Dipres habis-habisan, diharas bahkan meskipun tadi combo dari Ember tidak sanggup untuk menumbangkan Jamstyle. Tapi itu baikan dia buat mundur lagi dan recall. Beda banget gameplaynya sama yang di arah grup stage. Sebelah VDS yang dikeluarkan. Lihat zoning Isas yang dilakukan. Ada Bong juga di sana. Hilang begitu saja. Luar bebek di arah bottom lane. Opung Wawa. Gameplay yang beda bahkan Ramsey untuk kabur diselamatkan oleh seorang Luna. Dipentokkan tapi lihat pertukaran outer shot turretnya. Tidak equal. Tidak adil Opung. Ya, tapi harus berhati-hati tetap ya untuk si Yusun karena di sini Upatizi ada space. Dia udah dapetin endless battle. Akan ada true damage extra. Dan juga ada cooldown reduction ya. Dan bahkan ada ya true damage itu yang dicari sekarang. Semakin tebal kalian, semakin enak juga. Tentunya untuk win. Dan juga ada kode promo tadi ya, entry Indo Pride tentunya yang bisa teman-teman pakai untuk pesan makanan dapetin diskon 50%. Tapi kali ini lihat OG langsung ditabrak lagi. Adanya Circling Eagle Connect dari Boxy tapi langsung dipentung oleh Luna. Sakit banget, gila lihat Luna harus flicker. Luar bebek telah dikeluarkan langsung dan itu membuat para pemain dari tim Yusun kali berhasil mendapatkan poin cukup banyak. Objektif game dilakukan. Hope masih melebih. Upatizi harus melempar ke arah belakang dan bahkan para pemain dari Yusun mengamuk. Opung Wawa terkejut sepertinya kali ini. Ya, ini playstyle yang berbeda sih dari Yusun. Gue rasa mereka masih menyimpan sesuatu di grup stage karena untuk best of one juga sih. Jadi gak terlalu jelas ya, tapi ini adalah permainan yang sangat manis banget dari si Yusun. Dan kita punya fun fact dari next video di mana Akashi adalah explainer dengan damage taken per menit tertinggi ketiga. Wow, penerima damage terbanyak Akashi. Dia explainer loh, dia pakainya Aldous. Kena damage gede-gede, hilang juga sih. Hilang, dan kali ini lihat ada Detras welcome langsung melahap ke arah seorang Luna dan terkena stun juga Luna yang gak bisa untuk menahan lagi damage yang banyak. Tapi ternyata Boxy kali ini bakal coba diincar dan makan Jamstyle. Where are you going? Dan makan langsung hilang begitu saja. Tapi ada pertukaran ke arah seorang Boxy karena Boxy-nya juga udah low dan Upatizi lagi yang tadi kau udah bilang terlalu sakit juga damage-nya karena true damage diamankan oleh Upatizi dari Endless Battle-nya. Wow, kali ini ternyata Yusun ingin membuktikan kepada saya dan juga kepada negaranya untuk memberikan kepercayaannya kepada mereka lagi. Mereka kehilangan kepercayaan di arah group stage, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Lihat di arah playoff kali ini berbanding terbalik. Hop di arah depan, Perasa dikeluarkan. Terus mencoba untuk kabur, masih ada Flea depan sana dan bahkan di sini zonisasi dilakukan oleh seorang jungle. Berhasil mendapatkan turret lagi. Objektif game 4 turret diberikan ke 7 Wawa. Yes, ini semua objektif dimainkan oleh Yusun mulai dari zoning out untuk menit-menit awal dan dari itemnya sendiri Clock of Destiny masih untuk Jamstyle, belum ada Thunder Belt-nya, jadi masih menantikan sedikit. Cuman kalau kita lihat memang dengan hilangnya turret milik dari Red Canids ini berarti ruang gerak mereka semakin tipis. Betul, sempit banget nih karena bisa dibilang kayak mereka harus peka sama gerakannya si Yusun yang bisa masuk ke area jungle-jungle-nya. Tapi yang aku salut ya, ini Felix-nya di mana-mana loh. Dia tadi di bawah, terus ke atas, terus tiba-tiba ada yang dilahap sama dia. Dan memang si Boxy ini ngeselin banget. Tapi ternyata Luna kali ini sudah bertemu dengan dua member sekaligus. Dan bahkan Luna pun apakah akan tumbang, masih ada shield tentunya, masih bisa menahan. Dan bahkan ada backup yang baik dari Upatizi kali ini. Tapi ternyata soon mereka mencoba untuk bermain lebih objektif. Dengan 33% objektif rate di tangan Yusun. Mereka benar-benar memperlihatkan permainan yang sangat amat baik. Tapi mereka tidak boleh jumawa. Mereka tidak boleh terlalu terlarut dalam kemenangan mereka. Karena lihat Aldous masih menjadi salah satu peluru untuk seorang Yusun. Reste, seringisasi telah dilakukan. Saya pernah dikeluarkan. Boxy di garis depan. Posisi menjadi pilihan. Tapi lihat Tomen dalam sebuah flicker berhasil mendapatkan apa? Tidak ada sama sekali. Hope berhasil didapatkan. Tapi dia turun terlalu besar. Dibalikkan keadaannya. Satu hilang. Felix is coming. Belum ada loss Sanity dan bahkan para pemain dari CMC Yusun kehilangan seorang home-nya. Iya, dan bahkan kali ini Akashi yang harus ditukarkan saat untuk saat, tapi Federal Strike lagi dan lagi. Ember memulangkan pemain-pemain dari Red Canids yang tadi coba untuk mendapatkan mendefense posisi di area midnya harus dipukul mundur. Gila, di menit yang ke-8 mereka botakin gearnya. Tersisa ini Bitter aja Opung Wawa. Ini cepet banget ya untuk si Yusun, agresif banget tapi
mereka gak boleh terlalu agresif juga sih. Tadi kalau kita lihat bukaan ya dari Daytona's Welcome itu depan Dia masih kena damage turret. iya masih kena, masih terlalu ke dalam gitu loh. Itu kalau nggak damage turret dia nggak tumbang. Tapi karena damage turret, ya gimana, siapa yang bisa menang damage turret kali ini? Ya kan? Bahkan barasnya langsung hilang. Tapi itu hitungannya cukup lama loh, Opung. Cukup lama. Dia masih survive loh. Iya kan, masih narik dulu, masih makan, ngelempar lagi. Masih damage dulu, yes. Iya, masih terlalu lama. Tapi Lordnya lihat dibiarkan begitu saja turtle yang terakhir. Ya kan, tadi dia biarkan untuk biar menjadi seorang bapak Lord yang terhormat. The Mighty Lord. Kali ini bakal coba diamankan. Permainan cepat dari Siusun sepertinya mereka sadar akan keberadaan dari seorang Aldous dan juga Clean. Yang membuat mereka harus benar-benar mengantisipasi dan berhasil mendapatkan dengan cukup cepat. Lihat pergerakan dari Siusun. Mereka tidak tinggal diam. Setelah melakukan satu Lord, mereka merotasi. Mereka bakal coba dorong disiplinitas dan sangat-sangat terintegritas. Iya benar banget. Dan Jamstyle kali ini mencoba untuk mendapatkan momentum sebenarnya perlahan demi pasti, tapi dia udah tumbang sekali meskipun ada assist 2 tapi dia belum dapetin satu poin kill pun. Jadi ini sebenarnya agak sedikit sulit dari Red Canids, apalagi dia hanya mendapatkan satu turret aja di area atas. Sementara lihat pemain-pemain dari Siusun mereka udah mulai masuk ke jungle-nya dan bahkan ini untuk orange buff-nya bisa aja diambil lagi. Ini udah kayak kombonya Boxy sama Ember, udah itu aja. Oke, tapi ini ada informasi dari Ra Under Edge Bang, dan yang dipakai di MPL adalah nama utama mereka di MPLG Edge Grand Final. Oke, terima kasih banyak brother, karena jujur Ra permainannya sangat-sangat aku suka. Tapi lihat kali ini dari Siusun nggak berani ngebuka. Boxy sabar banget, lihat dia sadar. Pedasnya dikeluarkan, Luna dipukul mundur ke arah satu buah Arashi, tapi ternyata gak ada follow up damage. Lebih memikirkan karena objektif gaming. Kemudian Flash bakal coba ditangkap dan bahkan flicker ke arah belakang. Mencoba untuk kabur dari pergerakan seorang Home. Ini benar-benar mereka bermain dengan objektif gimang. Sama sekali tidak memperdulikan kill. Mereka tak peduli apapun yang terjadi. Classy match 6-3 di menit yang ke-11. Iya benar banget, dan untuk networknya ini udah jauh banget. Sementara lihat zoning yang dilakukan Ember, ini membuat Red Canids tentunya tidak bisa maju dengan leluasa. Dan bahkan Felix pun masih menzoning tentunya dengan fire missile-nya. Ini yang membuat Red Canids mereka gak punya kesempatan. Tapi buat kalian yang nonton, kalian punya kesempatan untuk pesen jajanan lewat GrabFood dengan diskon 70% dengan kode promo M3XGrab. Yes, tapi planning dari si Yusun ternyata agak sedikit gagal di arah top lane-nya. Karena seperti minion terakhir sebenarnya mereka ingin mendapatkan semua inhibitor juga. Ternyata tidak membuat mereka kendor. Mereka bakal coba tetap memaksakan mendapatkan inhibitor. Federasi bakal coba dibuka oleh seorang Ember untuk kali ini. Lihat langsung ke arah belakang di zona instansi. Fokus ke arah turretnya. Gak boleh apapun terjadi. Clean pun harus sumpah. Dan Federasi mendapatkan apapun yang over setelah keluar. Tapi Ember dikejar oleh seorang Arashi. Dihajar begitu saja. Burungnya hilang. Tapi Home mencoba untuk bertahan. Diberikan ke arah depan. Diberikan keadaannya. Felix masih bisa berhasil bersama dengan Home. Jemputan maut. Again and again. Menuju ke arah seorang Barat. Iya, tadi kalau kita lihat dari Numian Blast-nya itu kena on point banget. Kena 4 member, tapi sayangnya di area belakang Rannya dikejar sama seorang Jamstyle. Ya ini mungkin dari si Yusun adalah mereka nyaris-nyaris ya. Selalu hampir terkena yang namanya overcommit. Oke, ya. Nyaris ya, tapi lihat nih. Mana dia Numian Blast-nya itu Lunanya. 2. Masih bisa kabur, tapi ya ini kuncian dari Chase Fate ngincarin karena Ember yang memang harus tumbang terlebih dahulu. Itu udah sakit banget Embernya. Holy Crystal juga bahkan sudah selesai, dan untungnya masih ada Matilda. Dan hari ini ya, ini semua user Matildanya pas banget penyelamatannya. Iya benar-benar. Kayak yang di game pertama kita ngelihat ada Guiding Wind plus Flicker. Iya, tadi juga selamat. Tadi juga selamat dari Boxy. Jadi memang baik sekali penggunaan dari Matilda kali ini. Tapi Siusun dengan hilangnya 2 member, mereka juga harus berhati-hati seperti yang kau bilang. Jangan over commit. Jangan benar-benar harus jagain kontainer. Dan kali ini lihat Akashi bakal coba satu versi pribadi, tapi dia harus tumbang. Meskipun benar-benar connect kali ini Embernya tumbang, tapi ternyata dari Luna masih bisa bertahan dan bahkan dia di belakang. Jamstyle yang mulai masuk dan bahkan menumbangkan satu member, 2 hilang juga. Dibalikin keadaannya, bakal coba dikejar Upati Z. Gak akan terlalu overcommit lagi dan lagi. Siusun mereka kehilangan 3 member kali ini, dan itu bahaya banget karena gak ada yang ngejaga di area belakangnya. Jamstyle-nya masuk, Akasinya meskipun tumbang tapi tetap aja dari Numian Blast bisa selalu dapetin momentum kok. Winter Traction save the day of Mama. Sebenarnya cukup untuk si Yusun. Mereka udah gak boleh lagi berbuat hal-hal seperti itu. Tadi itu Winter Traction yang on point banget. Yes. Wow, itu ngubah tempo permainan si Yusun, langsung harus kehilangan 2 ya tadi bahkan ya. Tapi lihat mereka masih mau coba untuk mendapatkan satu buah
Lord coba dipaksakan, ada box di depan sana. Damage coba dikeluarkan, tapi lihat dari clean-nya terlalu sakit. Felix harus pecah kali ini, mencoba untuk ke arah belakang. Tapi lihat dari seorang Matildanya, Boxy berhasil selamat dibalikan ke kanan. Dan Felix yang dikeluarkan, apakah tertangkap? Jump kali ini masuk terlalu dalam. Tapi Arashi yang bukan Arashi Hoshi. Terlebih dari Akashi mencoba Sniper dan Flash. Berhasil diberhentikan pergerakannya. Oh, gak berhasil dapat siapapun. Ubat di depan sana, lihat Detona mencoba untuk mengejar. Larinya terlalu kencang, flicker telah digunakan. Masih mau lebih, mencoba selamat. Tapi damage-nya lapis Sanity menuju ke arah Upatasi yang ternyata tak berhasil melakukan apapun. Upatasi ter-outplay. Tapi lihat Matrix-nya, Ronnya mencoba untuk masuk ke area BC dan Felix tumbang kali ini. Kali ini Siusun mereka coba untuk ngepres di area mid-nya, tapi ternyata masih bisa di defense dengan sangat amat baik oleh Red Canids kali ini. Tadi kalau kita lihat ya, padahal itu jump steal ya udah dia harusnya nggak langsung masuk sih. Memang Akashi udah dapet ya ini dari soul steal-nya untuk pasifnya. Tapi masalahnya dia dari Siusun ini punya sisi yang banyak. Mereka punya Home, mereka punya Ember juga, mereka punya Felix bahkan. Dan ini bakal jadi free space tentunya untuk run. Tapi ya memang sebenarnya Siusun mereka sempat nahan pergerakannya Red Canids yang tadi mau ngambil Lordnya. Dan itu yang memang harus dilakukan sama Siusun. Meskipun akhirnya harus bertukar juga, ada nyawa yang melayang. Oke, Upatasi kali ini tidak boleh lagi dipikir rendah dari damage-nya. Mereka lupa mungkin di early tadi mereka bisa melakukan zoning-zoning. Tapi ternyata untuk kali ini di menit yang ke-15 membuat Siusun harus respect sekali. Turret bakal kali ini coba didapatkankah di arah top lane dengan adanya Bapak Lord kali ini. Lihatlah Sanity keluar, langsung mendapatkan Retribution berhasil dan bahkan menuju ke arah belakang. Jika Eagle terkeluarkan, mencoba dipaksakan Tiffan. Dominan Blast, Winston saja sampai Teaken untuk seorang jumpstart. Menuju ke arah belakang, tertinggal. Mereka harus mundur. Kalau mereka memaksa Tiffan, karena akan menjadi bencana karena menit ke-16. Mereka kehilangan seorang Hope dari mid lane. Lihat yang masih diberikan, clear terlalu sakit. Mencoba di-clearkan saja minion dari mid lane dan berhasil. Untungnya berhasil mendapatkan Lord, tapi sayang sekali mereka tidak akan maksimal lawan karena tidak adanya seorang Hope. Ya untungnya mereka masih bisa amankan ya untuk Lord yang kedua. Tapi Red Canids di sini mereka terlihat sangat kompak sekali masuk ke late game. Apalagi Upatisi yang sulit untuk bisa dikejar. Dan tadi ada overcommit ya dari Siusun untuk bisa mendapatkan Upatisi di bottom lane-nya. Meskipun memang sempat reset dari gold difference 6 ribuan. Sekarang tinggal 1000, enggak sampai 1000 bahkan 834. Wow, ini lihat siapapun bisa datang. Mereka harus mengamankan satu orang, bukan clean-nya, tapi Akashi yang bukan Arashi. Lihat, coba dipaksa. Pada saat dikeluarkan, dan berhasil. Langsung menangkap dari seorang Akashi di depan sana, tapi ternyata damage terlalu besar. Memecahkan satu by mortality. Lihat, tembakan peringatan. Langsung hilang begitu saja. Ini saat yang tepat untuk mereka menuju ke arah base. Dari tim Siusun berhasil mendapatkan Akashi. Poin utama dari Red Canids. Dari top lane. Krisnya terbuka dengan sangat bebas. Tapi Woxy tidak tinggal diam. Bakal coba mendapatkan satu buah turret. Tambah Fenex yang dikeluarkan. Upatasi gak punya apa-apa. Lihat si Sanity. Immortal dapat tapi lihat. Luar bebek. Tidak berhasil melakukan apapun. Itu ke arah belakang. Dan Sanity namanya paling masih berhasil ke arah belakang. Bermain dari tim Siusun. Mereka berhasil mendapatkan 3 lane berbeda. Dan diseset memocah. Iya, tapi apakah masih bisa di-defend kali ini? Di area depan, Jumpstart mencoba untuk mengejar ke arah Ember. Embernya masih bisa di-cover dengan sangat baik-baik. Dan bahkan dari Jumpstart yang harus tumbang kali ini. Dipukul mundur semuanya. Di zoning dan ini dia. 1 poin diamankan oleh Siusun. Setelah banyak banget momentum yang kita lihat dari Siusun hampir aja terkena comeback dari Red Canids. Alright, Siusun